Wow, kan bisa lihat tuh, kacau lagi LCD-nya. Tuh. Dan sebelum kacau, saya akan mematikan layarnya. Daya mati. Oke. Udah gak itu? Kok udah ada apa-apa guys? Salah mencet ya? Astaga, error lagi dong. Aduh. Lagi. Saya mau matikan aja susah banget guys. Oke guys, selamat datang di channel Gas Sumindra. Di video kali ini saya lanjutkan lagi video saya kemarin guys ya, tentang Samsung Galaxy S20 Plus yang kemarin itu dia LCD-nya tiba-tiba muncul semut ya. Jadi setiap saya masukkan fingerprint atau tekan fingerprint itu HP-nya langsung muncul semut. Dan ini saya teskan ke LCD lamanya yang masih ori guys. Ini dia nggak ada muncul lagi guys error tersebut. Dan ini saya akan coba lagi dan kasih lihat sama kalian ya, beneran aman apa enggak. Dan saya akan coba lagi tes di sini juga nanti. Cuman saya nggak bakal bongkar, jadi saya cuma tes biasa ya. Jadi saya nggak bakal pindahkan mesinnya ke frame-nya. Jadi saya cuma kasih lihat kan, saya cuma lihatkan aja gitu. Oke, jadi seperti ini untuk LCD ori-nya guys ya. Saya sudah kasih lihat sih sebenarnya untuk LCD ori-nya. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton di pojok kanan atas sebelum HP ini ganti LCD ya. Dan ini ya, ini udah ganti LCD lagi, kembalikan lagi LCD-nya ke LCD yang ori. Dan yap, seperti ini LCD-nya. Dan ini aman banget kalau misalnya LCD yang ori itu bener-bener aman banget ya. Terusnya kan kalau di fingerprint gini dia kan muncul semut-semut ya, ini udah ada sama sekali. Nah, tuh kalian bisa lihat. Cuman ya ini sih untuk klik ketuk 2 kalinya kayak agak delay gitu guys. Nah, aman ya. Nah nih, saya coba gini, saya coba buat nonton TikToknya. Ntar tuh aman sentosa, aman terkendali. Oh mantap ya, nggak ada error lagi kayak kemarin ya guys ya. Tuh ini juga saya setting di 120 Hz karena memang yang LCD ori itu bisa 120 Hz ya, tapi kalau LCD yang KW nggak bisa tuh. Nah ini kan dia dapat 120 Hz kalau pakai LCD ori gitu kan. Cuman sayang banget ya LCD orinya kayak gini guys. Ya, maksud saya juga udah keluar uang banyak ya kan. Ini ya LCD-nya ya, ini LCD yang kurang ajar ya, sebulan udah rusak. Nih kalian bisa lihat, nggak ada error lagi loh guys. Ini kalian bisa cek sendiri tuh. Tuh ini bisa di fingerprint kan, ini error ya biasanya guys. Ini enggak loh tuh. Nah, tuh. Tuh. Tuh matikan lagi 2 kali, nyalakan fingerprint lagi, aman sentosa dan tidak ada error sama sekali. Coba lagi kalau misalnya kalian tidak percaya, sekali lagi, yuk sekali lagi. Berapa kali ini saya coba nih, nggak ada muncul error tuh, nggak ada guys, nggak ada error lagi sudah guys. Kalau misalnya pakai LCD ori-nya. Nah sekarang kita akan coba matikan HP ini dan kita tes lagi di LCD Kaiku ini guys ya. Kita akan tes lagi LCD Kaiku-nya. Nah ini untuk LCD Kaiku-nya yang saya taruh dulu HP-nya di sini. Nah ini untuk LCD Kaiku-nya ya guys ya. Tuh. Kita akan coba. Cuman nyobanya tuh nggak saya pindahin semua frame-nya. Cukup saya sambungan konektornya aja. Nah, kita akan mulai untuk matikan HP ini. Aduh, sorry. Nah ini aman ya, sudah ya. Untuk error LCD-nya tidak ada lagi. Cuman ya gitu, ini HP benar-benar nggak layak pakai ya LCD-nya. Kadang ini juga sering green screen juga LCD ini guys. Tapi kalau green screen beda ya sama yang kayak kemarin. Yang kemarin tuh memang kerusakan LCD. Dan setelah saya perhatiin guys,
Jadi di sini kalian bisa lihat, entah kelihatan apa enggak ya lighting saya, soalnya dia ngarahnya ke samping. Ini saya deketin lah ya. Ntar ini kalian bisa lihat itu di sini nih untuk AC-nya ini dia ditutup ya guys ya, tuh beda kayak LCD ori-nya yang dimana untuk LCD ori-nya itu AC-nya itu di apa, AC-nya itu kelihatan ya guys ya. Nah ini yang ini guys, AC-nya yang di sini nih ini ditutup nih sama nggak tahu apa. Nah, kalian bisa lihat tuh ditutup dia. Kemungkinan itu sih yang buat dia gampang error dan kena panas ya, karena ini ya ditutup, atau mungkin ini malah lapisan untuk pendingin LCD, saya juga nggak tahu. Ada sih biasanya beberapa perangkat keras HP itu dikasih kayak lempengan besi atau apa gitu ya, buat dinginkan mesin, buat mendinginkan gitu lapisannya. Tapi kalau ini saya rasa memang bukan buat mendinginkan ya lapisannya, karena ini lapisannya ini saya nggak berani congkel, takut LCD-nya malah tambah rusak. Dan tadi kita langsung coba untuk tes LCD ini lagi, dan kita tes fingerprint. Kalau masih error berarti memang LCD-nya ini ya. Sedangkan untuk LCD ori kan tadi ini nggak error ya guys ya. Tuh, udah ada error sama sekali. Udah berapa kali sih tes ya. Tuh, udah oke, langsung aja ya, saya matikan. Salah, bukan gitu babang. Samsung nggak gitu matikan ya. Nah, oke, kita langsung bongkar aja. Saya bongkar, saya ngobrol sedikit guys. Samsung ini nggak seharusnya ngasih plat besi ya guys di mesinnya, karena ini bahaya banget. Kemarin saya pas saya rakit kembali, saya pindah mesin dari HP Samsung S20 Plus ini, saya pindah ke saya pindah ke LCD barunya. Itu pas saya masang plat besi ini muncul percikan api atau percikan gitu guys, kayak konslet gitu mesinnya. Nah ini yang bahaya banget guys, jadi harus hati-hati buat masang, buat kalian ngerakit Samsung Galaxy S20 Plus ini agak bahaya sebenarnya, karena platnya ini dia pakai plat besi, dan kalau misalnya salah sedikit nanti malah bikin konslet gitu. Jadi lebih baik ya berhati-hati lah kalau misalnya kalian mau tiba-tiba mencolot bautnya. Ya itulah, hati-hati kalau misalnya kalian mau bongkar HP seri S ya. Saya nggak tahu kalau untuk seri A kayaknya masih pakai plastik untuk untuk penutup mesinnya, plastik full. Sedangkan yang ini untuk seri 20 dia pakai yang hati-hati, pakai yang besi kayak gini, dan ini bahaya banget guys, bisa bikin konslet ini guys. Ini saya untuk pertama kali biar aman, ini kita cabut untuk konektor baterainya. Nah, itu hal yang harus dilakukan guys. Pertama kalian bongkar tuh cabut konektor baterai. Nah kemudian saya akan cabut untuk konektor LCD orinya. Nah seperti ini, dan kita coba untuk tes lagi LCD Kaiku ini guys. Yang lebih baik gini sih kalau kalian mau ngetes, nggak terlalu ribet guys kalau misalnya kayak gini, daripada kalian harus bongkar mesin, pindah mesin, itu bahaya malah. Oke, ini udah saya colokin. Kita akan coba nyalakan ya guys. Bismillah, 1, 2, 3. Oke, nah ini saya nyalakan. Kita coba lagi apakah masih error LCD-nya ya. Zoom dikit biar agak jelas ya. Nah itu kalian bisa lihat nih di layarnya ya, walaupun memang kurang center ini ya, hati-hati nih soalnya. Oke, ini sudah masuk. Kita lihat apakah masih ada errornya. Oke. Ini dia 120 Hz nya saya aktifin ya, jadi nggak apa-apa lah ya, biar sekalian kelihatan nih ya di kamera. Soalnya kalau misalnya agak jauh guys, HP-nya coba saya zoom dikit lagi lah biar agak jelasan. Oke.
Kita tes dulu untuk LCD-nya ya. Apakah ada muncul lagi semut-semutnya ya. Kalau misalnya ada berarti memang ini LCD-nya ya. Tapi kalau misalnya nggak muncul, waduh, itu yang dipertanyakan. Oke, sekarang waktunya kita untuk coba tes fingerprint lagi ya. Nah lu, nggak ada. Nah, ini fingerprintnya pun susah coy. Oh, ada error ya guys ya. Ini sebenarnya apanya sih kok fingerprintnya? Oh, ini susah fingerprintnya guys. Malah nggak bisa fingerprintnya. Coba saya pakai yang ini. Oh, nah, tuh lihat sendiri guys, masih error layarnya. Nah, kalian lihat tuh tampilan gambarnya. Ya lepas lah ini ya, lebih jelas ya. Saya nyalakan. Nah, coba lagi fingerprint lagi. Ini ya, yes. Coba. Ini fingerprint ini nggak mau pula ini. Ya, ya buka biasa. Oke. Tadi error ya guys ya. Sekarang nggak lagi loh. Biasanya LCD ini kumat kalau misalnya kita diamkan dia dan kita biarkan dia mati layarnya guys, dan kita coba tunggu, kita diamkan dan biarkan layarnya mati dan kita coba pencet power apakah masih error. Sebenarnya tadi sudah muncul error sih sebenarnya, cuman itu kurang karena di sini errornya tidak muncul lagi. Saya bingung. Kenapa? Karena ini kita untuk memastikan lagi apakah yang berbeda LCD-nya rusak atau memang cuman kebetulan aja dia bagus lagi setelah saya pindah mesin gitu aja sih guys. Oke, ini layarnya udah mati. Coba kita cek power sekali, masih hidup. Tungguin mati lagi, baru kita pencet power lagi, masih hidup. Kok jadi normal malah ya? Tapi tadi error, ada error sih. Nah, ini kenapa nih? Macet guys. Tuh. Nah, restart HP-nya. Entah karena konsletnya ini atau bagaimana nih. Ntar. LCD-nya enggak apa-apa guys. Restart dia. Restart dia guys. HP-nya. Apa karena mesinnya konslet ya? Gara-gara ya karena mesinnya saya ginikan aja guys. Jarang muncul errornya tapi jadinya. Coba sekali lagi kita matikan dan kita buka fingerprint ya. Atau enggak ini jarinya kita taruh sini aja buat buka fingerprint. Nah, kan muncul lagi errornya. Nah, ini jelas fingerprint berarti fingerprint LCD ya berarti guys ya. Ini saya coba nyalakan lagi. Nah, restart lagi HP-nya. Ini ada hubungannya guys. Kalau misalnya dia pakai LCD ini, artinya di sini guys, saya juga nggak tahu ya. Tapi LCD-nya itu masih nyala normal. Cuman ketika saya pakai HP ini, ketika saya pakai LCD ini, HP-nya itu jadi sering restart dan error. Pertama LCD-nya error. Kedua ya HP jadi sering restart. Tapi kalau pakai LCD ori-nya itu dia nggak pernah restart. Kemudian LCD-nya juga nggak pernah error kayak gini gitu. Ini yang saya masih bingung. Jadi saya kira kan yang bermasalah itu anunya guys. Yang bermasalah itu CPU-nya. Tapi setelah saya ganti LCD ya ke LCD, saya kembalikan ke LCD orinya, itu nggak pernah ada masalah sama sekali gitu. Ya paling ya di sini aja sih, di error baterainya ini aja paling. Coba lagi sekali, misalnya lama saya anu aja nanti. Oke, kita coba nyalakan lagi terakhir kali ya guys, kita uji coba. Dan kita kembalikan ke LCD orinya aja nih. Oke, kita tungguin dia loading dan sekarang kita gabut-gabut, kita pencet-pencet telepon kah atau messenger kah gitu ya kan.
bla 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 bla. Kita matikan lagi HP-nya, ya kan. Kita coba, ini nggak panas HP-nya nih guys. Apa itu yang buat dia restart? Kita nyalakan lagi, baru kita fingerprint lagi. Nggak mau fingerprintnya, kampret. Nah ini tuh restart lagi ya HP-nya, dan nggak nyala layarnya. Dan ya ini masalah LCD kemungkinannya, dan saya akan coba kembalikan ke LCD ori-nya ya guys ya. Dia restart tadi dan layarnya nggak hidup ya guys. Ini kayaknya masih booting, jadi kita tungguin. Nanti habis itu kita pencet power berapa kali supaya nanti layarnya nanti hidup lagi. Ini masih dalam keadaan booting, cuman LCD-nya nggak nampil apa-apa ya. Nah tadi dia muncul flicker warna flicker hijau ya, dan ini masih nggak mau nyala layarnya ya. Ini masalahnya saya mau matikan HP ya, bagaimana nya ini? Wah wah semut lagi. Nah oke. Bisa disentuh, bisa nggak disentuh ini? Aduh bisa disentuh nggak ini guys? Restart lagi. Nah bagi kalian yang ngerti ya guys ya soal kayak ginian, saya mau tanya nih guys, ini sebenarnya beneran LCD nggak sih? Cuman memang kalau diganti LCD ori, ya beneran nggak ada error kayak gini guys. Tapi kalau dipakai LCD ini selalu seperti ini, restart, layar tiba-tiba semut, tiba-tiba kayak kacau dan restart sendiri gitu. Begitu guys. Dan di sini kelihatan nih kalau dia restart terus ya guys ya. Dan ini saya mau matikan aja HP-nya, mudahan bisa. Wow, kan bisa lihat tuh, kacau lagi LCD-nya. Tuh. Dan sebelum kacau saya akan mematikan layarnya. Daya mati. Oke. Udah gak itu? Kok udah ada apa-apa guys? Salah mencet ya. Astaga, error lagi dong. Aduh. Lagi. Saya mau matikan aja susah banget guys. Langsung hitam sendiri ya. Oke, coba lagi sekali ya, kita matikan guys. Bismillah. Daya mati. Oke, balik ke LCD orinya. Oke lah guys, jadi saya cabut kembali untuk konektor LCD bawaannya ya, LCD Kaiku-nya, karena LCD-nya ini bukan cuman error, tapi dia bikin HP-nya restart juga. Entah mungkin di LCD-nya ada konslet atau gimana. Intinya di sini HP-nya jadi restart juga ya guys. Kalau misalnya saya pasangkan LCD Kaiku ini gitu. Oke lah, kalau gitu saya ini, saya lupa lagi nyabut konektor baterai, ya Allah. Oke lah, nggak apa-apa lah guys. Seharusnya prosedurnya itu cabut konektor baterai dulu guys, biar nggak konslet. Dan oke lah, saya coba pasang kalengnya lagi. Dan ini agak menegangkan guys, pasang kalengnya ini, karena kemarin saya pasang kalengnya itu ada muncul percikannya guys ya. Ngeri pokoknya guys. Saya takut ini memasang kalengnya ini.
Oke sip, ini saya udah rakit kembali dan kita akan coba hidupin HP-nya. Oke, HP-nya hidup. Dan yang seharusnya kalau pakai LCD ori-nya pasti normal ya, kalau nggak error. Kaget saya guys. Oke, tinggal backdoor-nya aja dah. Nah ini ya tuh. Jadi frame ori-nya ini guys, dia warnanya biru kalau nggak abu-abu atau putih nih, saya nggak tahu warna apa sebetulnya ini. Dan ya ini masih butik. Kita tes lagi ya. Oke, kita tes lagi guys. Ini pakai LCD, tapi dia belum bisa dites terus ya, udah jelas memang LCD KW-nya yang bermasalah ya guys ya. Jadi dia bikin restart HP juga guys. Berarti kemungkinan LCD-nya itu yang konslet gitu kan. Dan ini saya akan coba buat dan ini lebih lancar ya tuh. Kalau misalnya pakai LCD, oh ini 120 harusnya makanya lancar. Nah ini kan tuh, nggak masalah, nggak ada masalah sama sekali guys. Kalau misalnya LCD ori itu, nggak ada sama sekali masalah. Apalagi restart ya, nge-lag pun nggak ada tuh. Ya, nggak ada tuh. Tuh, nggak ada ya. Oke, kayaknya mungkin sekian dulu guys untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan ya, saya sangat kecewa banget sama LCD Kaiku ini guys, karena ini LCD cuma bisa bertahan selama 1 bulan saja dan error lagi dan error ya. Sedangkan LCD dipasangkan LCD ori ini, HP-nya nggak ada restart, nggak ada muncul semut-semut atau peliker kayak yang gambarnya nggak kacau-kacau kayak tadi ya. Dan bagi kalian yang pengen beli LCD kayak itu, jangan dibeli. Oke, kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.